Malu-maluin aja, ada pemimpin gak berwibawa. Katanya macan Asia, tapi takut sama Raja Jawa. Katanya macan Asia, tapi kok nurut sama pawangnya di Solo? Kenapa? Kasar ya kalimat gue? Iya, sekasar gaya politik Prabowo Subianto. Harusnya Pak Prabowo tidak blunder seperti ini ya. Karena kan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya bahwa Pak Prabowo menyatakan tidak mau ikutan di pilkada manapun. Dalam artian Bapak bilang itu urusan junior-junior aja gitu. Saya nggak mau ikut-ikutan. Macan Asia takut Raja Jawa. Kata-kata itu sangat pas buat Pak Prabowo. Jabatannya sebagai presiden hanya formalitas. Pada dasarnya yang mengendalikan semuanya adalah Pak Jokowi. Dan bisa dipastikan bahwa Pak Jokowi sebenarnya 3 periode, tapi mode senyap. Aduh ya Allah. Bisa-bisanya Pak Prabowo, orang yang kita kenal sebagai orang yang tegas, tetapi begitu lunak di hadapan si Raja Jawa. Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya, bagaimana lagu ciptaan dari netizen untuk Pak Prabowo dan juga komentar-komentarnya mengenai apa yang menjadi kelakuan Pak Prabowo yang semakin kesini semakin memprihatinkan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Malu-maluin aja, ada pemimpin gak berwibawa. Katanya macan Asia, tapi takut sama Raja Jawa. Oh ya oh ya oh, ada macan rasa kucing. Macan. Oh ya oh, galaknya cuma pidato saja. Katanya macan Asia, tapi kok nurut sama pawangnya di Solo? Kenapa? Kasar ya kalimat gue? Iya, sekasar gaya politik Prabowo Subianto yang secara langsung mengendorse calon gubernur Jateng Ahmad Lutfi. Sekelas Prabowo Subianto sampai bilang saya sangat memohon. Aduh, Prabowo Subianto. Kalau gini ceritanya berarti real. Prabowo tuh berhasil melanjutin keberlanjutan zaman Jokowi, yaitu apa? Keberlanjutan cawe-cawe. Yang banget dan gak etis. Presiden kelapa ini kan baru dilantik, belum ada 1 bulan. Tapi justru ini mau nunjukin kalau presiden baru masih tersandra sama Mulyono. Presiden baru nggak belajar dari kesalahan presiden sebelumnya. Oh iya, memang istana bilang nggak ada aturannya yang bilang presiden nggak boleh memberikan endorsement kepada calon kepala daerah. Oke, misalnya memang tidak ada, tapi jelas kita aja menentang kepala desa yang memberikan dukungan kepada capres saat pilpres kemarin. Apalagi ini kepala negara, masa nggak kita tentang? Ini kan mengkhianati kalimat Prabowo sendiri yang bilang kalau pilkada mah ya udah bebas aja siapapun yang mimpin. Kalau gini kan namanya Prabowo juga man of contradiction, king of lip service, sama aja kayak Mulyono. Mana kebaharuannya? Satu lagi yang bisa kita ambil sebagai pesan moral. Kalau sesederhana cawe-cawe aja Prabowo masih ngelanjutin, kita bisa berharap apa terhadap kebijakan bermasalah zaman Jokowi? Tapera, RUU TNI, RUU Polri, UU KPK, Cipta Kerja dan lain sebagainya. Ya kalau Prabowo aja masih lanjutin cawe-cawe, apalagi kebijakan-kebijakan bermasalah, pasti tetap dilanjutin. Sehingga harapan untuk publik ya hilang kalau gini namanya. Kan ini lebih parah dari zaman Mulyono loh. Dulu Mulyono jadi presiden 10 tahun gak pernah ngendorse kepala daerah secara terbuka kayak gini. Ya dia ubah-ubah aturan aja, tapi ada yang bilang Prabowo ngomong kan sebagai ketua umum Gerindra, ya nggak bisa dong. Sekarang Prabowo tuh melekat, presiden dan ketua umum melekat dalam diri dia. Jadi dia harus jadi contoh untuk publik bahwa presiden yang sekarang adalah presiden yang adil, memberikan kesempatan untuk semuanya, nggak cawe-cawe dalam politik praktis. Udah aja fokus ke dalam kebijakan dan juga pemerintahan, siapapun partnernya ntar di daerah. Ini mah namanya Jokowi nggak 3 periode, tapi Jokowi pakai second account. Aduh, sayang sekali. Ya, ternyata bukan cuma Jokowi, Pak Prabowo pun turun langsung untuk cawe-cawe di pilkada Jawa Tengah. Saya tidak mendukung siapapun sih ya, di pilkada manapun gitu, Pak Lutfi atau Pak Andika. Cuma terus terang saya sangat menyayangkan sikap seorang presiden yang melakukan hal seperti ini. Kita sama-sama tahu ya bahwa kepala desa dilarang kampanye. Tapi kenapa kok kepala negara tanpa malu terang-terangan melakukan kampanye seperti ini? Ini sangat disayangkan sih menurut saya. Prabowo ini kan harusnya menjadi tokoh dan nantinya menjadi simbol kebanggaan kita seluruh rakyat Indonesia sebagai presiden. Tapi Pak Prabowo sudah merendahkan dirinya sendiri sebagai presiden, yang bahkan melakukan hal yang nggak boleh dilakukan oleh kepala desa. Jadi rekomendasi Pak Prabowo terhadap pasangan Lutfi dan Taci Yassin ini sungguh menurut saya sangat sangat tidak layak dilakukan oleh seorang presiden, apalagi dengan alasan untuk Jateng lebih maju.
Loh, kenapa kok berpikiran seperti itu? Apakah Andika tidak bisa melakukan itu? Belum bertanding saja sudah mendahulukan kehendak Tuhan gitu ya, dengan menyatakan bahwa hanya Lutfi yang bisa membuat Jateng maju. Ada masalah apa dengan Pak Andika misalnya? Pak Prabowo sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya sih ini sangat memalukan sih apa yang dilakukan kepala negara yang harusnya memberikan contoh yang baik dan teladan yang baik bagaimana menjaga demokrasi. Biarkanlah mereka bertanding dengan jujur dan adil, ya langsung umum bebas rahasia, jamin keamanan pilkada, gitu. Berikan rasa aman pada rakyat untuk melakukan pemilihan. Itulah tugasnya seorang presiden, bukan menjadi juru kampanye bagi paslon tertentu. Ya, yang ramai juga kan anehnya banyak para cebokarsnya yang bilang gitu ya, kalau ya mereka ngeles lah Prabowo itu bicara sebagai ketua umum Partai Gerindra, bukan sebagai presiden. Tapi kita lihat sendirilah videonya, dia terang-terang menyebutkan dirinya saya Prabowo Presiden Indonesia dan seterusnya. Ya, artinya ya dia melakukan secara sadar sebagai seorang presiden. Ya seharusnya sebagai pendukung ya kita harus mengingatkan lah, jangan mentang-mentang kita mendukung lalu apa yang dilakukan semuanya dibenarkan padahal terang-terang salah. Jadi kalau saran saya sih ya buat para pendukungnya Pak Prabowo, ya kalau kita memang sungguh mencintai Pak Prabowo, ingin Pak Prabowo dikenang sebagai presiden yang baik, yang terhormat, yang hebat, yang berhasil dan adil bagi semua rakyatnya, maka kita harus mau juga mengkritik Pak Prabowo dan mengingatkan jika melakukan kesalahan. Jangan semuanya membabi buta dibenarkan. Pendukung yang baik bukan hanya bisa memuji, tapi juga bisa mengingatkan. Betul. Prabowo berhasil sebagai presiden, ya tentu para pendukungnya juga kan yang nantinya akan bangga. Ya semoga saja Pak Prabowo juga bisa dijauhkan dari orang-orang yang hanya memanfaatkan dia. Jadi kita bisa menjadikan Pak Prabowo nanti benar-benar sebagai macan Asia, bukan jadi boneka di negaranya. Salam. Harusnya Pak Prabowo tidak blunder seperti ini ya, karena kan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya bahwa Pak Prabowo menyatakan tidak mau ikutan di pilkada manapun. Dalam artian Bapak bilang itu urusan junior-junior aja gitu, saya nggak mau ikut-ikutan. Tapi pada kenyataannya Pak Prabowo menyatakan pernyataan untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Nah, Pak Prabowo ini kan sekarang udah Presiden Republik Indonesia, adalah milik semua warga negara Indonesia. Kalau Pak Prabowo menyatakan mendukung pasangan Lutfi, harusnya Pak Prabowo juga menyatakan mendukung pasangan Andika atau pasangan kepala daerah lainnya gitu. Biar adil. Karena Pak Prabowo itu sudah tidak seharusnya, Pak Prabowo itu udah tinggi loh levelnya presiden. Masa ia mau ngurus-ngurusin pilkada-pilkada daerah? Kalaupun nanti siapapun yang terpilih ya, walaupun itu bukan dari partai Kim atau partai pendukung Pak Prabowo, nantinya mereka tetap harus bersinergi dong sama pemerintahan pusat. Nggak mungkin juga berjalan sendiri. Mau tidak mau siapapun pemenang pilkada nanti, mereka akan bersinergi dengan pemerintahan pusat. Jadi harusnya Pak Prabowo tidak usah ikut mendukung salah satu calon. Kalau mau mendukung, dukung semuanya, berarti Pak Prabowo siap untuk mendatangi setiap calon dan menyatakan pernyataan seperti video yang tadi. Siap, itulah berbagai komentar dari netizen, saya kira cukup cerdas dan Prabowo betul-betul sangat kasihan, tidak berdaya di hadapan Pak Mulyono. Aduh, sangat kasihan kondisi Pak Prabowo saat ini, seolah-olah hanya dijadikan sebagai alat oleh Pak Mulyono dan dijadikan sebagai jembatan untuk Gibran menuju 2029. Aduh, ngeri permainan politik yang dimainkan oleh Pak Mul. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya up bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.